pertama, sebelum saya cerita, kita harus pahami bahwa dosa riba adalah dosa yang amat sangat besar. Dosa besar itu ada 3. Pertama, syirik, menduakan Allah. Yang kedua, berani kepada orang tua. Dan yang ketiga, riba. Tapi dari 3 dosa ini, hanya ada 1 dosa yang Allah tantang untuk berperang, yaitu dosa riba. Macam tadi pinjam bank ada ada riba di dalamnya, ya betul. Ada riba di dalamnya dan itu adalah dosa besar yang Allah tantang berperang, yang mana dosanya adalah seperti, mohon maaf, menzinahi ibu kandung. Nah, kalau saya hanya sampaikan tentang menzinahi ibu kandung, saya yakin Anda hanya mengangguk kepala dan oke, seperti menzinahi ibu kandung. Tapi agar Anda lebih paham, Anda boleh bayangkan di layar laptop Anda atau di screen handphone Anda, tiba-tiba, mohon maaf, ada seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya berulang-ulang, berkali-kali, sampai ibunya menangis, meronta, ketakutan, ya, berteriak-teriak minta tolong, tapi si anak melakukannya dengan happy, dengan senang, ya, dan dia ulang-ulang sampai ibunya menangis. Saya nak tanya sekarang, apa pandangan kita terhadap anak tersebut yang menzinahi ibu kandungnya? Tulis di kolom chat, boleh. Gila sahabat-sahabat. Kalau saya merasa sangat jijik. Ya, jijik. Apa lagi? Apa lagi? Benci. Oke, apa lagi? Marah. Bahkan kalau di Indonesia tuh, wah, saya pengen bunuh katanya. Karena anak itu melakukan hal yang menjijikan, geram, marah, dan sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman, ketahuilah bahwa kurang lebih kurang seperti itulah pandangan Allah dan para malaikat kepada diri Anda jika Anda melakukan riba. Nauzubillah. Dan yang luar biasa lagi, sahabatku semuanya, dosa riba itu seperti Allah tantang berperang. Kita rindu dengan Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti di akhirat kita ingin jumpa dan kita lihat Rasulullah hadir di sana. Ya Rasulullah, aku umatmu, aku adalah pengikutmu ya Rasulullah. Saya pengikutmu ya Rasulullah. Bolehkah ku cium tanganmu ya Rasulullah? Bolehkah ku cium, ku peluk dirimu ya Rasulullah? Bukankah itu yang kita inginkan? Tapi bayangkan sahabatku, saudaraku semuanya, tiba-tiba Rasulullah melihat kita, bukannya membuka tangannya untuk kita peluk, melainkan Rasulullah mengeluarkan pedangnya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, engkaukah yang seumur hidupmu menantang diriku dan Allah untuk berperang? Maka perangi aku. Nauzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Perkara yang kita sering terlepas pandang. Kita berselawat ke atas baginda satu hari beribu-ribu. Namun pada waktu yang sama kita masih mempunyai riba. Pinjaman bank untuk rumah, untuk kenderaan, untuk pelbagai lah. Ada yang sanggup berhutang bank kerana nak pergi melancong. Allahu Akbar. Ya, kurang lebih macam itu. Jadi saya tadi sudah sampaikan bahwa dahsyatnya dosa riba. Kita seringkali lupa karena, mohon maaf, kalau orang berzina dia merasa itu dosa, tapi orang berlaku riba dia tak merasa itu dosa. Bahkan dia berfikir, kalau tak dengan uang riba, macam mana saya boleh punya rumah? Macam mana saya boleh punya kenderaan? Motor kah? Atau kereta kah? Semua tak boleh saya beli tanpa pinjam dengan bank misalnya. Nah, itu salah. Dengan ilmu kuantum rezeki itu kita perbaiki, kita benahi. Sebelum saya lanjut cerita, ini ada teman dari Indonesia, Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Ya, oke. Jadi pada waktu itu saya baru saja menikah, kemudian saya baru bangkrut. Saya menikah tanpa ada perayaan apapun. Kami menikah hanya di jabatan agama, ya, kantor agama. Kalau kita sebut sini KUA, kantor urusan agama. Dan pada waktu itu, setelah menikah, kami belum menjadi orang yang punya penghasilan karena saya baru bangkrut. Tapi karena saya pengacara, ya, kemudian saya juga sering memberikan motivational speech di berbagai jabatan, di berbagai office dan lain-lain. Tak elok rasanya saya turun dari basikal, motosikal, ya kan? So, saya berkata dengan istri, kita ada uang kurang lebih sekitar 40 juta pada waktu itu. Kita perlu mobil, we need car, kita perlu kereta. Macam mana rasanya kita turun dari motor terus memberikan motivasi untuk orang jadi kaya? Tak elok rasanya kan? Nah, kemudian pada waktu itu saya berkata, sudahlah, uang ini kita jadikan uang pertama untuk DP. DP itu apa ya? Down payment, ya. Down payment.
down payment untuk beli kereta. Pada waktu itu target kita Avanza, ya, Avanza, dan you know the price gitu ya. Kita butuh sekitar 100 sekian puluh juta pada waktu itu dalam rupiah, dan kita perlu cicil setiap bulannya sekian juta. Tapi pada waktu itu istri saya bilang, Bang, bukan Bang sebetulnya, A, karena saya orang Sunda. Saya dibilang, A, kalau AA melakukan hal itu, riba lagi dong, dosa lagi dong, hancur lagi nanti hidup. Istri saya mengingatkan. Kemudian saya bilang, iya juga ya. Ya udah kalau gitu, kita bersabar aja, kita sabar untuk tak membeli kereta dengan uang riba. Singkat cerita, saya lupa tepatnya, entah itu 3 bulan ataukah itu 6 bulan berikutnya, ada seorang yang saleh, seorang lelaki, beliau menawarkan keretanya kepada saya, dan keretanya adalah kereta Europe, ya, European car, mobil sportnya, sedan sport pada waktu itu, yang harganya mungkin 5-6 kali lipat dibandingkan Avanza. Tapi dia bilang sama saya, dia mau jual itu sama saya karena dia kebanyakan kereta. Sudah terlalu banyak simpanannya. Sudah terlalu kaya dia. Nah, kemudian saya bilang, saya tak ada uang saya di tabungan ada sekian gitu kan, hanya ada sekian. Dia bilang, tak apa, kamu bayar saja sesuai dengan apa yang kamu miliki, mobil ini halal untukmu. Masya Allah. Dan pada waktu itu saya membeli kereta sport dari Europe dengan harga DP, ya, down payment mobil Avanza, dan tanpa riba. Kemudian saya menyimpulkan, kalimat kesimpulannya seperti ini. Bapak Ibu, saudaraku, tuan-puan sekalian, jika kita mampu menahan diri untuk tidak melakukan apa yang Allah larang, maka Allah akan memberikan kita segala sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang halal dan lebih nilainya daripada apa yang kita harapkan. Tugas kita adalah bersabar. Ini di poin, biasanya saya bahas di kuantum rezeki, di poin menahan diri yang bagian bawah. Oke. Nah, tentang bagaimana kita menahan diri dari berbuat dosa, Allah berikan reward. Menahan diri dari berbuat dosa, Allah berikan reward. Seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Muhammad SAW, seperti para nabi dan rasul. Tapi ketika Allah melihat kita tak mampu menahan diri, sama halnya seperti Nabi kita, Bapak kita, Adam alaihissalam, maka Allah berikan hukuman, ujian, untuk kembali membersihkan diri kita layak berada di level yang baik di hadapan Allah. Kurang lebih macam itu, Kak. Jadi dari situ kita belajar bahwa kalau Anda yakin kepada Allah, makanya yang kedua adalah poin keyakinan, maka insya Allah Allah akan berikan. Syaratnya apa? Karakter kita harus kuat. Dan yang ketiga, kita harus mampu menahan diri. Insya Allah dengan ilmu Al-Quran yang saya rangkum menjadi kuantum rezeki, satu persatu impian Anda, satu persatu permasalahan hidup Anda akan mendapatkan solusinya. Amin ya Allah. Alamin.